Wacana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme kembali menguat pasca peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Pemerintah dalam hal ini aparat keamanan merasa perlu melakukan revisi Undang-Undang Terorisme agar mereka diberi kewenangan lebih maksimal dalam pencegahan dan penindakan aksi teror. Apakah dengan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akan menjadi langkah preventif yang signifikan bagi aparat dalam mengantisipasi ancaman terorisme? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota Komisi 1 DPR RI Syarif Hasan dan pengamat terorisme yang juga Direktur Eksekutif Imparsial Al-A'raf. Selamat malam Pak Syarif dan Mas Araf. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum kita lanjutkan dialog ini, pemirsa, kita akan mengikuti informasi yang berikut ini, yaitu polisi hingga kini masih terus memburu keberadaan Bahrun Naim yang saat ini diduga sudah berada di Suriah. Bahrun diduga menjadi dalang di balik serangan bom di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis yang lalu. Melalui paspornya yang bernomor A958944, Bahrun Naim memiliki nama lengkap Muhammad Bahrun Naim. Bahrun lahir di Pekalongan 6 September 1983. Bahrun terdata membuat paspor pada 23 Desember 2014 di kantor imigrasi Surakarta dengan masa berlaku sampai tanggal 23 Desember 2019. Kapolda Metro Jaya berulang kali menyatakan Bahrun Naim yang merupakan dalang di balik serangan bom di Jalan MH Tamrin ini ingin membentuk Katibah Nusantara yang menjadi bagian dari kelompok radikal ISIS. Sementara itu pihak keluarga Bahrun yang berada di Solo merasa terganggu dengan berbagai pemberitaan dan informasi yang memojokkan. Mereka meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang dijalankan. Baik, saya akan mengawali dialog ini dengan pertanyaan pertama kepada Pak Syarif Hasan. Bagaimana DPR melihat wacana untuk revisi Undang-Undang Terorisme ini? Ya, pertama sekali lagi kita harus mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam terhadap korban terorisme ini. Dan kita harus memiliki tekad betul-betul bahwa kita harus memberantas teroris apapun bentuknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ada satu komitmen politik moral yang tercipta di masyarakat bahwa mereka setuju untuk memberantas apapun bentuknya terorisme itu. Dan saya pikir ini merupakan suatu dukungan moral yang sangat tinggi, baik bagi legislatif maupun bagi pemerintah untuk bagaimana agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini dilakukan revisi yang betul-betul intinya adalah sedini mungkin aparat hukum itu dapat mendeteksi terorisme ini, karena dengan demikianlah terorisme itu bisa diberantas. Jadi dari sisi legislatif menguat bahwa itu adalah suatu yang harus betul-betul kita akomodir, dan kita minta kalau bisa pemerintah untuk segera melakukan usulan untuk melakukan rancangan undang-undang terorisme. Jadi pada prinsipnya DPR mendukung usulan untuk revisi undang-undang terorisme ini. Harus segera dilakukan usulan. Nah, apakah kemudian DPR juga melihat bahwa selama ini memang dari pasal-pasal yang ada, terutama untuk upaya pencegahan dalam undang-undang tersebut, masih membatasi ruang gerak dari aparat keamanan? Ya, ini harus ada satu persepsi dan terjemahan yang sama, baik di tingkat legislatif maupun dari eksekutif. Dan kalau itu yang menjadi alasan, ya tentunya kita harus perbaiki, kita harus tambahkan. Karena dengan memberikan ruang yang lebih besar, ruang yang sangat luas demi untuk pemberantasan terorisme itu, saya pikir kita harus dukung penuh. Dan untuk itu ya mari kita lakukan revisi sesuai dengan yang diinginkan. Dan urgensinya untuk tahun 2016 saya pikir ke depan ini harus lebih banyak tantangan yang dihadapi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, saya pikir inilah kesempatan untuk kita melakukan revisi, dan legislatif
DPR akan siap untuk menerima usulan revisi tersebut. Oke, saya ke Ya. Mas Araf terlebih dahulu. Ini menurut Anda emang seperti itukah, sesignifikan itu untuk kita harus melakukan revisi saat ini juga terhadap undang-undang terorisme yang ada? Harus ada alasan dan tujuan yang jelas mengapa undang-undang terorisme perlu direvisi. Dan kira-kira apa tujuan dari melakukan revisi undang-undang terorisme. Kalau tujuan revisi undang-undang terorisme adalah untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Badan Intelijen Negara untuk memaksimalkan fungsi pencegahan ataupun fungsi upaya preventif tersebut, tentu itu sesuatu yang salah dan keliru. Karena Badan Intelijen Negara bukanlah lembaga yang menjadi bagian dari institusi penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam negara hukum memberikan kewenangan judicial kepada lembaga yang bukan bagian dari penegakan hukum. Kalau itu yang diinginkan, maka tentu revisi undang-undang terorisme sesuatu yang salah dan keliru. Begitu juga kalau dikaitkan dengan revisi undang-undang intelijen. Nah, oleh karena itu harus jelas terlebih dahulu apa tujuan dari upaya revisi undang-undang terorisme dan apa pasal-pasal mana yang mau direvisi. Secara historis, sebenarnya Undang-Undang 15 2003 yang dibentuk atas dasar Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2002 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 15 2003 sudah memiliki kapasitas yang sangat melebihi dari peraturan KUHP ataupun KUHP yang mengatur tentang tindak pidana. Mengingat terorisme adalah satu kejahatan yang sifatnya transnational crime, Undang-Undang nomor 15 2003 kemudian memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih sebenarnya untuk aparat negara bisa bertindak. Semisal di dalam upaya melakukan penindakan dalam penegakan hukum, di dalam KUHP proses penangkapan hanya 1 kali 24 jam. Di dalam Undang-Undang 15 2003 tentang pemberantasan terorisme itu 7 kali 24 jam. Jadi melebihi dari KUHP. Artinya sudah diberi kewenangan yang luas. Kedua, di dalam Undang-Undang terorisme juga disebutkan bahwa untuk mencapai bukti permulaan yang cukup di dalam pasal 26 itu bisa menggunakan laporan intelijen. Ini yang kemudian dulu mendapatkan kontroversi di publik. Laporan intelijen bisa digunakan sebagai bukti awal permulaan cukup. Tapi banyak alasan kemudian menyatakan bahwa ini dibutuhkan. Dalam artian itu, ini juga sesuatu yang melewati dari KUHP yang ada. Artinya secara substansial Undang-Undang 15 2003 sebenarnya sudah memberikan kapasitas yang lebih kepada aparat negara untuk melakukan tindakan. Apalagi Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi yang bernama BNPT tersebut. Jadi apa yang Anda baca dari misalnya keinginan Polri, juga kemudian BIN tadi Anda mengatakan untuk merevisi undang-undang ini, apakah Anda melihatnya potensi dari perubahan atau revisi ini nantinya akan dijadikan menjadi semacam pasal-pasal karet begitu yang bisa dipergunakan dengan tidak pas? Ya, kalau revisi undang-undang terorisme tanpa didasari satu argumentasi dan tujuan yang jelas, maka potensial untuk menimbulkan terjadinya abuse of power tinggi. Oleh karenanya, pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu apa alasannya, tujuannya, dan apa pasal-pasal yang perlu direvisi. Jangan sampai kemudian kita menyetujui sesuatu yang masih kosong, gitu. Artinya kita tidak boleh memberikan sesuatu yang kosong. Ini masih kosong katanya, belum terlalu signifikan alasannya. Jadi begini, di dalam setiap mengajukan rancangan undang-undang, itu betul kata Mas Araf bahwa itu banyak hal yang harus dipenuhi. Pertama harus ada kajian akademisnya, kemudian setiap pasal itu dilihat, apa urgensinya, apa tujuannya, kemudian itu akan dibahas, semua stakeholder yang terkait itu dipanggil. Ya kan? Lalu? Nah, DPR hanya dalam hal ini hanya memfasilitasi dan membahas. Ya. Nah, bukan berarti bahwa yang undang-undang anti teroris sekarang itu tidak baik atau masih banyak celah-celah yang menyebabkan terjadi dispute tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Sekali lagi ini perjalanannya masih panjang. Ya, bisa hanya beberapa pasal yang dirubah, bisa juga ada yang ditambah dan sebagainya. Intinya adalah untuk merubah suatu undang-undang itu memerlukan waktu dan perlu semua masyarakat dilibatkan. Pemerintah sebagai pengusul, ya kita persilahkan kalau memang dianggap perlu, dianggap memang ini ada satu constraint yang membatasi untuk memberantas terorisme. Nah, sekali lagi ya sebagai pembuat undang-undang, DPR hanya akan mengakomodir akademisi, pengamat, kemudian institusi yang menyangkut terorisme, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik, semua akan diundang, ya kita bicarakan.
ya kita bicarakan secara komprehensif pasal per pasal kita akan bahas. Kalau itu sudah bagus di undang-undang sebelumnya akan diakomodir, tetap dipertahankan. Kalau belum, kita pikirkan bersama, kita formulasikan bersama, sehingga undang-undang yang baru ini betul-betul sesuai dengan yang ekspektasi para penegak hukum di dalam hal memberantas terorisme. Itu mekanisme rancangan undang-undang. Jadi usulan ataupun persetujuan dari DPR untuk membahas mengenai revisi undang-undang ini sendiri, apakah timbul karena adanya peristiwa Kamis lalu, ya, dan atau memang sebenarnya dapat dipastikan bahwa itulah pandangan kesimpulan dari pemerintah sekarang ini. Kemudian pandangan dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat demikian. Mudah-mudahan dari akademisi juga demikian. Sehingga ya tentunya DPR harus mengakomodir semua pandangan masyarakat ini, ya. Jadi sekali lagi suatu undang-undang itu bukan hanya kepentingan DPR atau kepentingan eksekutif, adalah kepentingan untuk semua masyarakat. Oke. Ya. Berarti sebenarnya kalau menurut DPR ini patut dilakukan. Tapi tadi Mas Al bilang sudah cukup komprehensif ya untuk kondisi saat ini. Dan tapi kalau Anda melihat kondisi pada Kamis lalu ketika terjadi ledakan, apa yang terjadi menurut Anda? Apakah berarti itu aparat kecolongan begitu, atau memang sebenarnya ada kelemahan dalam undang-undang ini? Ya, dalam peristiwa Kamis lalu kan sebenarnya secara basis undang-undang aparat negara memiliki basis undang-undang bernama Undang-Undang 2003 sehingga bisa melakukan tindakan. Kalau kemudian terjadi satu peristiwa terorisme sebagai satu bentuk kejahatan, terorisme kan dapat dikategorikan berhasil melakukan aksi terorisme kalau peristiwa bom ataupun aksi itu terjadi. Oleh karenanya perang melawan terorisme itu perang di wilayah pencegahan. Pertanyaannya bagaimana melakukan upaya pencegahan dalam aksi terorisme? Tentu membutuhkan satu kebijakan yang komprehensif. Mengingat Indonesia sudah punya Undang-Undang 15/2003, maka yang dibutuhkan berikutnya adalah Presiden perlu membuat satu kebijakan komprehensif tentang penanggulangan terorisme. Dan itu sebenarnya dimandatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan saya rasa BNPT sudah memiliki formulasi kebijakan penanggulangan terorisme. Dalam konteks itu problem kita ada di tataran implementasi. Terorisme sebagai satu ruang gerak sel dan jejaring dalam konteks pencegahan hanya bisa dilakukan pencegahannya dengan membangun sel dan jejaring intelijen yang kuat. Di situ perang melawan terorisme adalah perang melawan jejaring antara jejaring terorisme dan jejaring intelijen. Dalam konteks pencegahan menjadi sangat penting untuk melakukan aspek-aspek tadi. Kedua, dalam peristiwa Tamrin, peristiwa Aceh atau peristiwa Jaya Mariot, ada satu dinamika di mana aksi-aksi itu dilakukan oleh mereka-mereka yang pernah ditangkap dalam aksi terorisme. Dalam konteks itu, para napi ini seringkali menjadi leader dalam aksi-aksi peristiwa di Jaya Mariot, Aceh, ataupun juga di Jakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kebijakan deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah ditangkap lalu kemudian keluar? Ini kan juga menjadi penting. Itu aspek pencegahan tentang deradikalisasi. Yang ketiga, bagaimana dengan persoalan kontrol peredaran senjata api dan bahan peledak di Indonesia? Mengingat undang-undang tentang kontrol peredaran senjata api dan bahan peledak di Indonesia masih mewarisi undang-undang produk orde lama. Artinya sebenarnya yang jauh dibutuhkan adalah membentuk undang-undang regulasi tentang kontrol senjata bahan peledak terkait dengan undang terorisme. Itu poin ketiga. Jadi banyak poin-poin di dalam aspek pencegahan yang saya bisa teruskan yang bisa diformulasi oleh negara untuk melakukan itu. Tetapi bukan berarti saya tidak setuju revisi undang-undang terorisme. Pertanyaannya adalah, apa tujuannya, maksudnya apa, pasal mana yang mau direvisi, kira-kira gitu. Bicara mengenai preventive action ini, sebenarnya kan sudah sepakat memang diperlukan. Nah, tapi tadi Anda mengatakan apa sebenarnya yang perlu dibahas. Nah, salah satu alasan yang diutarakan oleh pihak kepolisian adalah bagaimana mereka bisa menindak kalau ternyata mereka harus menunggu kejadiannya. Buktinya belum cukup di lapangan. Nah, kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali.